Halo sobat, berjumpa lagi di New Real Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang manajemen pendidikan non-formal dan informal. Di luar hiruk-pikuk suasana persekolahan seperti bongkar pasang kurikulum nasional atau aksi demo soal tunjangan sertifikasi guru, juga sengkarut dana BOS, tawuran antar pelajar, dan berbagai problematika pendidikan formal, sebenarnya kita masih memiliki ruang lain yang memberikan secercah harapan untuk menata wajah pendidikan kita. Ruang itu tak lain adalah pendidikan non-formal dan informal. Saat sore hari, kita sering menyaksikan bagaimana para santri TPQ yang tekun belajar mengaji dan ditempa akhlak mulianya, atau para peserta kursus yang begitu pesat perkembangan keterampilannya, juga komunitas taman bacaan masyarakat yang asyik mengulik informasi dan dunia literasi. Semua itu terjadi tentu bukan secara tiba-tiba, tetapi ada peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal. Untuk itu, pada video kali ini kita akan lebih fokus mengupas tentang bagaimana sebenarnya bentuk dan karakteristik pendidikan non-formal dan informal. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan non-formal bertujuan untuk menambah, mengganti, atau melengkapi apa yang sudah dilakukan melalui pendidikan formal. Begitu juga pendidikan informal berperan penting dalam membangun sikap dan karakter anak melalui pendidikan keluarga serta lingkungan. Semua jalur pendidikan ini harus saling melengkapi satu sama lain. Kita tidak bisa hanya menggantungkan proses pengembangan potensi anak hanya mengandalkan pada ruang kelas dan sekolah. Sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi tumpuan dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai bentuk satuan pendidikan, mulai pendidikan formal, non-formal, hingga informal, tersedia di sekitar kita, baik itu diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Kita bisa memetakan bentuk dan karakter satuan pendidikan dilihat dari jalur dan penyelenggaranya. Oke, kita coba perhatikan 4 kuadran berikut. Garis vertikal membagi pendidikan pada jalur formal dan non-formal atau informal. Sementara garis horizontal membagi aspek penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah dan masyarakat. Pada kuadran 1, bentuk pendidikan jalur formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya SD atau MI negeri, SMP atau MTS negeri, SMA, MA atau SMK negeri, hingga perguruan tinggi negeri, termasuk juga pendidikan diniyah formal. Kuadran kedua merupakan bentuk pendidikan jalur formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti SD atau MI swasta, SMP atau MTS swasta, SMA, MA atau SMK swasta, hingga perguruan tinggi swasta. Untuk kuadran ketiga, merupakan bentuk pendidikan jalur non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Misalnya, lembaga kursus, pendidikan kesetaraan untuk paket A, B, atau C, madrasah diniyah takmiliyah, pusat kegiatan belajar masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan lain sebagainya. Dan kuadran keempat merupakan bentuk pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti program-program pada Balai Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan Informal yang saat ini telah berganti nama menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, atau BP PAUD dan Dikmas. Jika kita cermati, memang pendidikan non-formal dan informal lebih banyak diselenggarakan oleh masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab dan peran besar dalam memfasilitasi, mendukung, serta mengarahkan pengembangan pendidikan non-formal dan informal agar sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Pada umumnya, pendidikan formal memiliki beberapa kelebihan, seperti kurikulum yang sudah terstruktur dan sistematis, peningkatan kapasitas guru secara intensif, fasilitas memadai, tata kelola lembaga terstandar, serta pengakuan atas ijazah. Sedangkan pendidikan nonformal atau informal sebenarnya juga memiliki keunggulan yang patut jadi perhatian, seperti pembelajaran lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, fokus pada penguasaan kompetensi tertentu, waktu lebih efisien, penguatan pada karakter, serta berorientasi pada dunia kerja. Oleh karena itu, perlu penguatan standarisasi proses dan kompetensi lulusan pada jalur pendidikan nonformal, sehingga para lulusan bisa lebih diakui oleh pengguna jasa pendidikan. Di samping itu, perlu sinergi dan saling melengkapi dalam penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, serta informal. Oke sobat, demikian tadi sekilas pembahasan tentang bentuk dan karakteristik pendidikan nonformal dan informal. Ikuti terus materi dan pembahasan lain pada video selanjutnya. Silahkan berikan pertanyaan, komentar, atau saran pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.